Seorang gadis dengan keterbatasan intelektual mengambil makanan di minimarket tanpa membayar. Pegawai minimarket segera memanggil petugas keamanan. Polisi yang tiba di lokasi mulai curiga bahwa gadis itu mungkin memiliki keterbatasan mental. Untuk menghindari konflik dengan pemilik minimarket, mereka memutuskan membawa gadis itu ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun di tengah perjalanan, gadis itu tiba-tiba gelisah dan minta berhenti karena ingin ke toilet. Polisi akhirnya menghentikan kendaraan dan membiarkannya turun sementara mereka menunggu. Tetapi setelah lebih dari 10 menit, gadis itu tidak kembali. Menyadari ada yang tidak beres, mereka segera mencarinya. Pencarian membawa mereka ke sebuah pabrik tua yang sudah lama terbengkalai. Setelah menyisir beberapa lantai tanpa hasil dan kelelahan, mereka akhirnya menyerah, berpikir bahwa gadis itu akan menemukan jalan pulang sendiri. Malam harinya, seorang wanita tua datang ke kantor polisi mencari cucunya. Orang-orang di sekitar bilang dia dibawa oleh polisi. Apakah dia ada di sini? Tanyanya cemas. Kepala polisi yang mendengar ini segera memerintahkan penyelidikan. Dua polisi yang bertugas tadi kebetulan datang dan segera diminta menjelaskan situasinya. Dengan gugup, mereka mengakui bahwa gadis itu melarikan diri saat mereka berhenti. Marah atas kelalaian tersebut, kepala polisi langsung mengerahkan seluruh tim untuk mencari gadis itu. Pencarian berlangsung hingga larut malam, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk. Keesokan paginya bantuan tambahan dan anjing pelacak dikerahkan. Namun, ketika gadis itu akhirnya ditemukan, semuanya sudah terlambat. Ia sudah tak bernyawa, tubuhnya sudah dingin. Neneknya menangis histeris dan jatuh pingsan. Kabar kejadian ini menyebar dengan cepat di media sosial, memicu gelombang kemarahan publik. Massa mulai berdatangan ke kantor polisi, menuntut pertanggungjawaban. Kepolisian menghadapi tekanan besar akibat insiden ini, mempertanyakan profesionalisme mereka, merasa bersalah. Salah satu polisi yang terlibat memilih untuk menanggung semua kesalahannya. Dia menandatangani pengakuan, menerima hukumannya, dan kehilangan jabatannya sebagai aparat penegak hukum. Banyak yang berpendapat bahwa polisi itu hanya korban keadaan, sementara yang lain menuntut kepolisian lebih bertanggung jawab atas kelalaian mereka.